saya insiden dan tidak mau mencemaskan orang rumah, saya tidak berkabar. Nah, mereka kan terasa. Pasti, Pak. Nah, begitu terasa untuk meyakinkan alat bantu lah telepon. Kenapa sih kok nggak gini-gini? Nah, kan saya juga harus berterus terang dengan kondisi sebenarnya setelah biar mereda kecemasan itu nggak lihat. Oke, kemarin terjadi gini-gini, tapi ini sudah kondusif, sudah teratasi. Jadi masalahnya, nah berikutnya hal itu terjadi, kecemasan itu sudah mulai dimanage, tidak seliar awal-awal. Artinya itu menjadi proses kedalaman buat kami yang tidak hanya sekedar lahiriah. Jadi perjalanan ini sebenarnya bukan perjalanan lahiriah semata, tapi bagi saya perjalanan laku batin yang visualnya lewat cara saya, lewat cara yang buat teman-teman itu. Kalau saya kebetulan naik motor, teman-teman motor ini tuh orang ngebulang wae kok iso santai mani wong omahe piye ya gitu, wajar lah terwakili dengan pertanyaan panjenengan tadi. Karena saya sempat masuk di ruang itu Pak, artinya itu karena nggak mudah ya hatinya ketika saya single factor, single nggak masalah ya. Tapi kemudian kalau saya harus punya tanggung jawab, terus menyangkut dan sebagainya, dan kewajiban di situ kan harus memikirkan prioritas di situ. Terus pernah masuk di komunitas tuh teman-teman yang mereka tuh pikir juga masuk di situ. Itu pun mereka berkelompok Pak, dan tidak sendiri gitu. Tapi yang menarik di sini jenengan itu sudah memutuskan bahwa saya harus madikar ini, saya harus memang mendarmakan diri saya untuk ya bagian dari nalur visi tadi di situ gitu. Itu menurut saya mengapresiasi di situ Pak. Karena tidak mudah ya, apalagi ketika saya lihat pertama kali di sini Pak Jaduk itu pakai kondisi pakai motor yang itu tidak pakai gigi itu kan, ketika medan seperti apa itu kan berliku-liku agak, karena dulu pernah ya pakai matic gitu. Wah, terabas pas lolos itu sampai satu gitu. Tapi yang menarik jenengan itu tetap masih survive pakai motor matic di situ gitu. Mengenai unit ini juga pilihan yang menyesuaikan kondisi fisik sebenarnya. Oh iya sih. pilihan pertamanya alasannya itu. Karena sebelum 2015 saya pakai kebetulan senang Tiger. Oh Tiger ya. Dan buat harian juga, buat urusan dari rumah ke kerjaan. Artinya ini juga sama, dalam artian saya mendapat tanda dalam fisik saya sudah nggak mungkin saya pakai motor kopling, istilahnya batangan tadi yang semuanya harus bekerja. Benar. Karena secara fisik kayaknya sudah nggak sinkron. Karena ada sesuatu saat itu pernah terjadi kebetulan dari Kebon Jeruk, sebuah stasiun televisi harus pulang ke Depok, kondisi hujan. Saya kram. Kram berat karena hujan, kondisi hujan, udah pakai jas hujan, tapi karena macet dan harus kopling main terus ini membuat kerja keras. Kok kram dan saya sudah nggak bisa bergerak, saya bersandar istirahat di underpass wilayah Pondok Indah. Nah saya bersandar aja. Nah banyak teman-teman pemotor yang istirahat juga kan ngiup di situ. Nah, mereka melihat kondisi saya saat itu, mereka spontan cemas karena saya kayak serangan jantung. Karena motor nggak mati tapi saya bersandar nggak bergerak. Nah begitu teriak-teriak ditolongin, saya kram, saya bilang diangkat karena kaki nggak bisa nekuk, kiri semua kiri nggak bisa nekuk. Begitu turun terasa ngalir darah kan, istilahnya keringkingan itu lama-lama ya. Nah saya cerita bahwa kondisi itu, wah ya udah hati-hati ini. Itu dari situ saya ini kalau saya nerusin ini kok nggak mungkin untuk harian dan untuk jauh. Artinya saya dikasih tanda fisik sudah menurun. Kode lah ya. Itu kan harus kita tangkap. Benar. Dan kita tidak memaksakan. Nah, konsep memaksakan inilah yang menjadi dasar saya. Segala sesuatu saya tidak mau memaksakan. Artinya kan itu nilainya relatif. Benar. Bagi saya semampu, yang tahu diri saya sendiri, yang mampunya kapasitasnya itu diri kita sendiri. Maka dalam perjalanan berhubungan nanti, kenapa saya pilih single? Istilahnya single fighter atau single riding tadi. Single riding. Itu menjadi pilihan yang saya harus kompromi terhadap diri saya, dan saya harus banyak dialog terhadap diri saya. Bukan berarti saya tidak mementingkan kelompok atau komunitas bareng-bareng. Saya justru beberapa tempat
diminta untuk menjadi pengurus ataupun apapun itu istilahnya, atau menjadi supporting aja, atau menjadi penyemangat, monggo saja ya. Yang jelas saya nggak mau terikat. Nah, nggak terikat ini ya jangan saya masukkan ke struktur pengurusan. Jadi pokoknya kalau ada cara saya bisa oke, ayo. Berarti Jadi, masuk ilegal Pak, artinya kalau nggak punya terikat dengan komunitas di situ berarti? oh tetap ada, kita tetap kalau secara komunitas kan individu saya harus di bawah ini. Oh, Saya sudah di masuk IMI itu, di beberapa komunitas yang saya ada di situ juga secara kelompok juga sudah masuk ini. Itu udah kewajiban. Kewajiban dalam arti kalau ada sesuatu, ada lembaga yang membawain motor Indonesia ini tadi kan. Nah, artinya itu kan legalitas struktural itu kan harus kita ikutin juga. Nah, mengenai berhubungan dengan reading bareng-bareng tadi. Sekali tempo kami membersamain. Nah, kenapa pilihannya terus akhirnya saya memilih sendiri dengan event-event tertentu? Satu, masalah waktu tidak akan bisa bersama. Lebih fleksibel ya? Masalah waktu, karena teman-teman masih banyak yang berhubungan dengan keterikatan tanggung jawab pekerjaan yang ikatan waktu. Artinya mereka punya waktu maksimal 3 hari atau ngambil cuti. Nah, dalam kurun waktu itu yang terbatas saya belum terselesaikan. Jadi saya harus menyiapkan waktu. Nah, begitu tarik saya ke dalam, apa ini yang harus saya maknain? Saya harus berkomunitas bareng-bareng, touring bareng-bareng, touring kelompok atau pas sendiri. Saya harus maknain itu. Artinya saat saya sendiri, saya punya kebebasan untuk memanjakan ego saya. Saya hanya kompromi terhadap diri saya dan itu lebih berat. Begitu saya harus sadar diri untuk berkomunitas, event bareng-bareng, saya sudah tidak bisa berontak terhadap ego saya untuk meletup-letup. Saya harus bisa meredam karena saya sudah punya waktu dan ruang untuk memanjakan ego saat single. Artinya saya itu menemukan cara untuk, bagi saya masih formula ampuh, untuk menekan, memanage individu ego kita untuk menyelaraskan sama teman-teman. Nah, begitu ternyata teman-teman masih meletup-letup, hitungan 24 jam kita sudah bersama, 24 jam kemudian keluar karakter masing-masing. Iya pasti. Egoisnya, macam-macam. Iya, komunitas itu warnanya pada akhirnya akan ketahuan. Bagi saya itulah pembelajaran, oh saya sudah bisa nekan. Jadi saya nggak ngikut nimbrung kericuhan perang ego itu. Iya benar. Karena saya sudah punya menyiapkan ruang waktu untuk perang sendiri di ego saya. Pada akhirnya juga seperti ketika masuk di komunitas ya, ujungnya juga malah ego tadi bersalah itu. Tapi yang menarik gini Pak, ketika jenengan sudah memutuskan di pikir tadi di situ itu, apalagi sudah memilih jalur jalur ninja menurut saya kembali lagi jalur ninja itu jalur sendiri ya. Itu yang menarik kan gini Pak, ketika masuk di beberapa wilayah atau tempat tuh, apa yang kemudian saya kembali lagi untuk apa yang ditawarkan atau apakah misi di balik itu. Karena ketika kita bertransit atau di tempat itu kadang-kadang aku kan tidak semuanya bisa jadi ya, walau pada akhirnya semua itu kembali ke kita sendiri ya. Jadi problemnya ketika kita masuk di wilayah itu kan mesti ada transisi di situ. Wah, jangan-jangan asup atau ada buzzer dari mana gitu seperti. Karena kalau kita nggak masalah itu kan ujung-ujungnya agak kompleks, kompleks dan rancu juga di situ gitu. Itu gimana Pak? Iya, beberapa pengalaman unik dan tepat sekali itu panjenengan sampaikan tadi. Tidak bisa dihindari hal kayak gitu. Ya mesti. Dan penilaian itu banyak lah, macam-macam mungkin menjadi rasa ketakutan tersendiri kalau kita nggak bisa ngelola itu. Nah itulah yang bagi saya menjadi pintu untuk menyampaikan. Artinya pendekatan secara persuasif tadi. Jadi dalam artian maka label dalam perjalanan di etapa ke-7 mulai dari 2016 itu jelajah Nusantara silaturahmi lintas budaya. Nah, kenapa saya pilih lintas budaya? Inilah lintas budaya sosial budayanya itu. Artinya itu pintu masuk yang sangat soft, yang bagi lebih saya, cair lah ya, bagi saya dimanapun kerumunan, dimanapun itu ada kehidupan sosial, disitulah budaya itu dijunjung tinggi. Nah, itu menjadi pintu masuk yang sangat
welcome. Yang bagi saya walaupun tidak menepis ya, ada yang curiga, ada yang macam-macam. Wah itu luar biasa. Bahkan blokir nggak boleh masuk yang ngalamin. Karena saat itu saya melanggar aturan, tanda kutip ya, melanggar aturan saat pandemi COVID. Saya berontak dengan kondisi itu. Berontak yang tidak bisa meracunin orang lain, tidak bisa meracunin keluarga atau memprovok jangan percaya itu. Tapi saya harus memerangi itu diri sendiri. Saya nggak mau termakan info yang bagi saya saat itu tidak jelas. Maka saya harus membuktikan ketidakjelasan itu bahwa saya tetap fun-fun saja, saya tetap bisa berkomunikasi sama teman-teman yang lain. Kan siap resiko. Ya pasti ya. Ditolak tidak masuk wilayah ini, yang nolak bukan orang lain, keluarga, saudara dekat, sahabat. Sebentar. Artinya kalau langsung ke keluarga sama teman ya, kan ada beberapa keluarga tidak mengizinkan. Ya, mengizinkan dalam artian keluarga kecil saya mau berangkat itu, ini COVID loh. Oh, ini COVID. Pas loh. Masih di kondisi ya, COVID. Ini COVID loh, ini begini, ini begini. Nah, bagi saya akan lebih menderita kalau saya nggak bergerak. Iya pasti. Terkurung karena saya sudah stigmanya sudah nolak itu. Nolak itu. Nah, kebetulan ada beberapa keluarga besar kami yang ada di beberapa daerah. Hanya sowan ini yo ndak apa-apa, Duk, tapi kowe istirahat nongkono ya, aja nang omah. Tapi bagi saya sudah menyiapkan, tidak ada rasa ketersinggungan. Saya hargain itu karena saya melanggar. Ya, tanda kutip saya melanggar dulu. Jadi saya sudah siap apa konsekuensinya dengan melanggar itu. Dan saya begitu seumpama ada checkpoint saat itu ya, ada penyekatan. Kalau memang motor saya nggak bisa masuk, saya tidak mau melanggar, saya balik kanan. Dianjurin kemana? Balik saya. Nah, tapi semesta bicara lain. Nyebrang Bali yang kayak gitu masuk, kayak gini loh, kok bisa? Nggak tahu jawabannya kok bisa. Nah kok bisa itu bagi saya kemudahan saja. Saya dikasih pintu untuk membuktikan ke beberapa wilayah yang secara koloni tidak percaya itu. Kondisi itu ya. Ini contoh situasional saat itu. Karena paradokma lagi. Nah, itu melebar bahwa apapun hambatan kelancaran saya melakukan perjalanan single ini, bagi saya terima itu menjadi pelajaran, menjadi vitamin. Yang ada manis, ada yang pahit, tapi semuanya menjadi membangun imun batin kita untuk menangkap segala sesuatunya untuk diolah ke dalam. Nah, bagi saya itulah yang mungkin banyak kawan-kawan yang mewakili backer kurang memanain itunya. Kurang memanain itunya bagi saya bukan keliru, bukan salah, tapi belum waktunya mungkin. Teman-teman fasenya mungkin belum ke sana. Karena ternyata banyak kawan-kawan backer yang usianya lebih dari saya melakukan perjalanan single juga. Bahkan lebih ekstrim mungkin, karena mungkin sudah pakai sepeda, ada sepeda, ada jalan kaki, ada pakai pemotor. Ternyata ketemu saya sudah 2 bulan saya Jadi bagi saya itu menjadi spirit tersendiri juga, bahwa misinya beda-beda pasti kan, misinya beda-beda. Tapi bagi saya poin samanya laku. Karena hidup ini laku ya. Ini sepakat ketika sudah tahu titik poinnya di situ. Cuman kita harus punya ukuran tadi situ ya. Di Indonesia nih Pak, artinya itu sudah tidak ngomong di mana itu, ketika kejadian apapun di lantas itu kan sering kita punya jasa raharja. Polisi itu kadang-kadang agak ribet ya di situ. Betul. Jadi kan yang mungkin sudah lalu lalang di beberapa wilayah itu, bahkan sampai ke provinsi itu, apakah sama ya? Kalau di Perda sendiri kan peraturannya nggak seperti gitu kan? Mengenai hal itu, waduh, saya nyinyir sekali kalau menanggapin itu ya, karena takut saya kelepasan ya. Masalah. Justru momen seperti gini kan menarik. Kadang-kadang tuh saya tentang apapun itu saya hargain. Saya hidup di Indonesia. Saya hidup di wilayah-wilayah yang punya aturan, punya aturan birokrasi, punya aturan sosial budaya, punya aturan-aturan yang tertulis ataupun tidak. Saya sadar itu. Nah, sadar itu dalam artian saya harus menghargai itu, tapi tidak wajib untuk meyakini hal itu. Artinya saya
nyinyir tadi, jadi apa ya? Terus peraturan yang memang Bagi gini, contoh kecil tentang berhubungan dengan atas deh. ya apa kalau terjadi sesuatu Oke. atau asuransi atau Ya. kepolisian atau pihak-pihak itu. Nah, saya punya hal yang saya tidak mau berurusan sama mereka. Artinya bagaimana cara saya tidak berurusan mereka? Berarti saya harus tidak terjadi sesuatu yang bersangkutan dengan mereka. Oke. Artinya saya harus taat, saya harus safety reading, saya harus memperkecil kemungkinan terjadi peristiwa yang melibatkan mereka. Oke. Saya paling tidak Oke. berharap untuk berurusan sama mereka. Oke. Nah, hal yang begini bagi saya menjadi tantangan tersendiri. Ya. Yang saya rasakan justru menjadi menambah power. Karena biar saya nggak kena polisi, harus apa? Wah, harus tertib, harus begini, harus begini, harus begini. Taat semuanya. Berarti polisi nggak akan mempermasalahkan. Ya, oke. Itu dari diri kita. Ya, betul. Sementara dalam kehidupan lalu lintas bisa terjadi karena orang lain, Ya. karena pengguna lain. Saya berusaha memahami terjadi sesuatu yang melibatkan saya berusaha menyelesaikan, tidak menambah permasalahan. Oke, sekarang kan misalnya kita masuk di IMI tadi di situ. Itu IMI itu kerjanya seperti apa sih, Pak? Artinya mungkin kok ini biar klok lah, maksudnya teman-teman gitulah. Itu udah masuk di IMI, terus apakah kemudian ketika masuk di komunitas itu? Ini lebih berhati-hati saya karena IMI ini sekali lagi minta maaf para petinggi IMI, ketua umum yang baru dilantik dan Om Jul yang menjadi mentor safety reading. Jadi IMI ini sebuah lembaga yang menaungin motor di Indonesia, roda 2 atau roda 4. Iya, oke. Oke. Nah, legalitasnya berhubungan dengan kayak sebuah ormas ada induknya. Oh, oke. Lagi-lagi ormas ya? Yes. Jadi kalau gerak kerjanya bagaimana ya hanya bagi saya menangkapnya hanya mengayomin saja. Oh, seperti Ya, itu. mengayomin, meng-hire. Dari sisi administratif sangat penting kita masuk IMI jika melakukan perjalanan lintas negara. Apa yang kemudian kita masuk di IMI sendiri? Apakah orang yang kira-kira sudah masuk di IMI sendiri dijamin nih? Jadi problemnya kan seperti itu. Artinya Dijamin keselamatan tentang- atau mas dari apapun yang mengacu ketika di jalan atau seperti apa? Sebenarnya secara langsung enggak ada ya. Oh, Enggak ada, cuman kita terjamin dengan legalitas. lebih kuat ya. Legalitas dengan berhubungan lintas negara nanti. Kalau di dalam Indonesia sendiri, IMI akan menaungin event-event atau perjalanan kita. Jika ada sesuatu, mereka siap untuk melindungi. Backup ya. Nah, artinya kalau seumpama terjadi insiden yang mungkin di motor ada label, di KTA kita ada ini, artinya oh ini memang ada cross check nanti kan, ada cross check, oh ini ada anggota ini apakah benar melakukan perjalanan ini. Sementara itu kan hanya prosedural ya. Iya. Bagi saya Administrasi prosedural yang bagi saya kedudukannya tidak wajib buat saya. Tapi karena saya berkomunitas dan saya naik motor, ada lembaga yang membawahin, tidak salah pula kalau saya masuk di sowan dan menjadi anggota. Dari anggota itu. Nah, selesai di situ karena saya lintas negara juga belum banyak yang melakukan perjalanan ya, perbatasan dan itu teman-teman IMI juga apresiasi, support, sebatas itulah. Nah, karena nanti perjalanan berikutnya kan etapanya mungkin akan lintas negara Asia atau negara yang lebih jauh. Itu yang event besar berarti. Nah, itu memang harus legalnya harus artinya dapat rekomend dari ini. Artinya ketika masuk di IMI sendiri itu selektif nggak sih Pak? Teman-teman nggak, artinya itu apa yang menjadi selektif di situ? Sangat selektif yang syarat-syaratnya ya menurut saya normatif aja. Normatif. Ya secara umum kewajiban atau persyaratan menjadi pemotor itu sudah usia, sudah punya SIM. Di situ tanpa ada batasan. Di situ ada divisi yang membawain kami roda 2. Ya.
melakukan semacam pendidikan kilat itu, melakukan safety riding. Jadi pembinaan. Bagi saya sih itu menjadi penting kalau kita merasa itu perlu gitu ya. Tapi kan setiap tahun kan ganti terus tuh foldernya itu, ya kan? Ganti karena jabatannya kalau nggak salah per 3 tahun. Oh, 3 tahun sekali ganti berarti. Ada berapa Pak kira-kira kalau di IMI sendiri itu menang? Hampir setiap daerah ada cabang. Dan gitu. Itu sudah nasional. Tapi continue catering gitu? Continue. Ya antar pengurus. Kalau kami kan member aja ya, jadi member ya soan-soan aja. Gitu. Ya, artinya per wilayah itu ada ya ini sendiri. Nah, cabang dan ini jadi biar Pak terukur ya. Artinya lihat dari tadi perjalanan terkait masalah edukasi, bagaimana mengedukasi keluarga, sosial dan sebagainya, terus kemudian safety riding dari di situ gitu. Sebelum nanti kita mengajak ke Nusantara ini. Ketika kalau kita udah masuk di visual Nusantara itu kan banyak sesuatu yang nggak bisa dijelaskan di situ gitu. Sudah ada berapa lokasi tempat Pak yang sudah disentuh di situ? Untuk saya masih fokus di Indonesia. Komplek Giun Nusantara ya? Fokus di Indonesia, yang belum masuk Pulau Besar, Papua. Berarti dari Sabang sudah? Sudah gitu. Sudah yang mewakili. Kalau seumpama nggak tahu tepatnya ada berapa provinsi ini sekarang dengan pemekaran. Tapi 80% kami sudah masuk. Tapi kan belum pemekaran tuh. Rencana juga mau dibuat pemekaran jadi. Ya artinya kan dulu menjalankan tuh masih 27. Kan? Nah, terus menjadi berapa 30 berapa. Nah artinya itu mewakili Indonesia bagi saya. Tapi kan program yang karesidenan itu sudah dibuat belum tuh Pak? Artinya dulu mau dikembalikan lagi di era dulu kan karesidenan itu. Ya, tapi lebih lebih mengkerucut ketika mau mengurus apapun lebih mudah. Ya lebih mudah. Ya itu saya ini di perjalanan saya ini berbekal hanya independen saya ya. Saya independen, benar-benar meyakini kemerdekaan saya untuk jalan gitu. Tapi juga tidak mengenyampingkan apa yang mesti secara prosedural saya tempuh. Artinya itu kan akan berhubungan, saya hidup juga nggak sendiri ya. Ya pasti. Kita ini sangat sadar dengan itu, jadi hal itu menjadi pendukung, penyokong. Saya sudah di IMI berarti saya izin sama IMI. Diizinkan atau tidak ya tetap jalan kan gitu kan. Artinya kita pemberitahuan aja tembus. Nah justru dari beberapa teman-teman komunitas yang besar istilahnya, izin lewat, izin ini. Jadi artinya yang itu menjadi sudah menjadi kebiasaan etika sesama baker itu menyampaikan kabar biar semuanya bisa mengkondisikan, minimal memantau kalau ada apa-apa. Nah itulah yang saya pahami, bahwa saya sendiri itu keluar dari rumah, begitu sudah lepas dari rumah nggak sendiri ternyata ketemu semuanya itu saudara. Nah. Tapi saya menarik loh ketika kita maknai sebelah spiritual ya, sedangkan itu salah satunya itu spirit ya kan, punya kekuatan di situ kemudian diaktualisasikan. Itulah makna dari spiritual menurut saya seperti gitu. Makanya yang menarik di sini itu seperti itu Pak. Kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol, wah ternyata asik ya. Saya tuh berharap kapan ya kira-kira mau atau berkesempatan untuk ke situ gitu. Karena eman loh, saya tuh selalu memikirkan eman ya. Saya dikasih durasi sekian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, iya kan? Seperti itu. Kita lihat di ini loh swarga loka menurut saya itu. Kalau kita ngomong Nusantara itu, bahkan seperti apa gaungnya ketika di luar negeri kan seperti itu. Kita sendiri cuma terjebak dengan sebuah paradogma atau ego sektoral dan sebagainya gitu. Itu yang buat saya miris. Makanya saya seandainya pun ada kesempatan di situ, kayak sedangkan di situ, saya berharap banget ya. Akan tiba kesempatan. Artinya itu ini loh, maksudnya artinya itu biar bisa membuka cakrawala bener loh dalam sebuah proses kehidupan di situ. Gitu. Karena menurut saya inilah bener-bener kita tuh bisa ngomong dan kita tuh bisa memahami dan kita ngerti secara garis besar Indonesia secara gitu kan, lewat proses perjalanan yang luar biasa di situ gitu. Hal-hal itulah yang akhirnya semakin yakin dan semakin
memahami makna daripada hidup perjalanan tadi, ya, perjalanan hidup tadi, bahwa kenapa labelnya Jelajah Nusantara, dan saya menemukan jalan itu. Iya. Nah, jalan itu karena bagi saya, dalam catatan buku saya hanya simple, ini loh cara Becker saya mencintai negeri saya, Nusantara. Nah, dengan Nusantara ini kan wilayah luas, sangat luas, dan kita menjadi lebih tahu, mengenal, dan bahkan lebih mencintai lagi tentang apa yang tersimpan, terus terkuak pelan-pelan tentang keagungannya Nusantara. Nah, bahkan teman-teman juga mendengar kabar atau melihat podcast saya juga, atau status saya juga bingung, ini Jadu ini sebenarnya masuk komunitas apa? Benar sih. Motor kok, tapi kok ya berkesenian, kok ya berusukan nama para arkeolog, para sejarawan. Aku pikir nggak ada yang keliru. Nggak ada. Kan gitu. Proses. Nggak ada yang keliru. Justru kalian harus buka besar-besar, buka lebar-lebar, bahwa motor ini hanya sarana, bro. Komunitas motor ini hanya pintu pertama. Di dalamnya itu pintunya banyak. Benar. Tapi terkungkung kita sendiri. bagi saya itulah kemerdekaan. Kemerdekaan. Tapi sepakat sih Pak, aku mau narik ketika kita ngomong tentang kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan sejati menurut saya, kita tuh bebas apapun itu. Tapi tetap kita masih punya standar lah di situ gitu. Yang dimaksud dengan kebebasan di situ ya, kalau kita bisa memaknai sebuah kemerdekaan di situ, kita tuh bebas menjadi apapun sesuai dengan fashion lu, misalnya seperti kalau ngomong soal kadang ngegas gitu. Karena ini spontanitas Pak, kan nggak ngerti ya. Ini kan bagian dari aksi reaksi ya Pak ya. Saya memahami seperti itu. Jadi kita sendiri nggak ada briefing tadi harus seperti apa, konsep atau seperti apa gitu. Cuma yang ngikuti role aja. Karena yang saya pahami, karena yang saya lihat itu bukan si sosoknya ini, tapi di belakangnya itu loh, sebuah pengetahuan sama knowledge tadi di situ. Makanya ini bias, jadi saya menghadapi segala sesuatu kan selalu bilang mirror ya. Mirroring gitu. Apapun itu selalu lihat seperti gitu. Jadi yang menarik dari komunikasi ini kan ada sesuatu yang abstrak gitu. Kita rencana absolut itu. Tapi ini sebuah kemerdekaan menurut saya maknai kemerdekaan di situ itu. Dibandingkan kita dibandingkan kita sendiri sudah punya konsep atau seperti apa, justru malah tidak terbentuk secara komunikasi yang menarik gitu menurut saya gitu kan. Berangkat dari kata kemerdekaan tadi, freedom tadi sih. Berangkat dari kata kemerdekaan, kita manain beberapa pintu masuk ya. Cara bagi saya, formula yang saya pakai ini, dan saya yakinin itu menjadi petunjuk saya untuk memahami arti kemerdekaan. Kemerdekaan kita artikan harus secara luas dulu. Baru kita spesifiknya tentang kemerdekaan apa. Benar. Karena kita juga harus sadar sesadar-sadarnya, di luar kemerdekaan kita banyak kemerdekaan individu yang lain. Pasti ya. Maka menjadi hal yang tidak asing lagi kalau kita dengar kemerdekaan seseorang dibatasi dengan kemerdekaan orang lain. Oke. Begitu kita mengartikan kalimat itu, sudah tahu artinya, mari kita laku dengan benar, praktekkan dengan benar kemerdekaanmu yang dibatasi dari kemerdekaan. Sesuai dengan porsi sama dharmamu kan. Bagi saya simpel, Mas. Simpel dalam arti pintu masuk simpel, serumit apa di dalamnya silahkan lakukan. Iya sih. Nah, tentang kemerdekaan lagi, bahwa kemerdekaan yang hakiki, kehidupan ini pencapaian kita, proses perjalanan kita itu menuju kebebasan, menuju kemerdekaan, yang sudah tidak keterikatan lagi dengan duniawi, keterikatan lagi dengan sebuah keinginan, keterikatan lagi dengan cipta. Lepas. Nah, lepas itu tidak sekonyong-konyong. Bagi saya, perjalanan fisik dan batin saya, proses sampai detik ini untuk mencapai arah ke sana. Nah, bagi saya, cara tempuh apakah harus seperti itu? Siapa bilang harus begitu? Masing-masing punya proses, masing-masing punya ada pilihan jalur sendiri, masing-masing punya jalur. Tapi diyakinin atau tidak,
dipercaya atau tidak, terucap atau tidak penting, tapi semesta akan mempertemukan kita dalam kebebasan.